Dalam Injil Matius 6, ayat 9, Yesus mengajarkan doa Bapa kami di surga. Secara logika, ia menempatkan diri sebagai pengajar yang mengarahkan kepada Tuhan, bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Ayat ini membedakan peran Yesus dan Tuhan, sehingga tidak secara langsung menyatakan Yesus adalah Tuhan. Yesus bukan Tuhan Sang Pencipta. Mari kita bersama-sama mendengarkan pendapat Notebook LM. Halo semua, hari ini kita bakal coba bedah salah satu doa yang paling kita kenal. Ya, doa Bapa Kami. Tapi kita nggak akan lihat dari sisi rohaninya ya. Kita akan coba lihat dari sudut pandang, ya sebut saja logika murni. Hanya berdasarkan teks yang ada di Matius pasal 6 ayat 9. Bapa Kami yang di surga. Wah, kalimat ini pasti udah nggak asing lagi ya kan? Hampir semua dari kita pernah dengar. Tapi tahu nggak, di balik kalimat yang familiar ini, ternyata ada struktur logika yang menarik banget buat kita telusuri. Ada petunjuk yang sebetulnya sangat jelas di dalam teksnya. Jadi, pertanyaan utamanya adalah ini. Sebenarnya, siapa sih yang diajarkan untuk kita sembah dalam doa ini? Kalau kita baca apa adanya, tanpa tafsiran macam-macam, doa ini tuh ditujukan ke siapa? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang jadi inti pembahasan kita. Oke, kita masuk ke analisisnya. Jadi, sumber yang kita pakai ini pendekatannya pakai akal sehat. Maksudnya gimana? Gampangnya gini, kita coba singkirin dulu deh semua interpretasi teologi yang mungkin rumit, dan kita coba baca teksnya secara apa adanya. Bener-bener lihat kata per kata, kalimat ini tuh ngomongin apa. Kalau kita baca teksnya secara harfiah, ada 3 hal nih yang langsung kelihatan jelas banget. Pertama, Yesus secara spesifik ngajarin murid-muridnya buat berdoa kepada Bapa. Kedua, artinya secara otomatis Bapa jadi tujuan atau objek dari doanya, kan? Nah, yang ketiga, dan ini yang menarik, di dalam doa ini sama sekali nggak ada instruksi buat berdoa kepada Yesus. Oke, sekarang kita coba pahami dulu premis dasarnya. Logikanya kan begini ya, doa itu sebuah bentuk ibadah yang kita tujukan ke sosok yang kita anggap Tuhan. Jadi, simpelnya, arah doa kita itu nunjukin siapa yang kita posisikan sebagai pusat penyembahan kita. Oke, kita coba runut logikanya ya. Ini simpel banget kok. 1. Doa itu ditujukan kepada Tuhan. 2. Doa yang ini jelas-jelas ditujukan kepada Bapa. Nah, kalau gitu kesimpulannya apa? Ya, menurut alur ini, artinya dalam konteks ayat ini, Bapalah yang diposisikan sebagai Tuhan. Nah, di sini perannya jadi kelihatan jelas banget kan? Ada 2 pihak dengan 2 peran yang berbeda. Yesus posisinya sebagai pengajar doa. Dia yang ngasih tahu caranya. Terus ada Bapa posisinya sebagai tujuan doa, yang menerima doanya. Beda kan? Ini dia intinya. Bisa diringkas jadi kalimat sederhana ini. Pengajar doa itu tidak sama dengan tujuan doa. Ya kan? Yang ngajarin cara berdoa ya bukan dia yang jadi tujuan doanya. Menurut analisis ini, keduanya adalah 2 sosok yang terpisah dalam konteks ibadah ini. Jadi, kesimpulan sementara kalau kita cuma lihat dari ayat ini aja, gimana? Ya, kesimpulannya adalah Bapa ditampilkan sebagai Tuhan, dan Yesus perannya adalah sebagai penunjuk jalan yang mengarahkan ibadah kepada Bapa. Tapi tunggu dulu. Analisis logika tadi tentu bukan satu-satunya cara memandang ini. Ada argumen tandingan yang sangat kuat dari teologi Kristen pada umumnya. Yuk, sekarang kita lihat gimana pandangan teologis ini menjelaskan ayat yang sama. Nah, ini pasti jadi pertanyaan banyak orang kan? Kalau doa yang paling penting ini aja menunjuk ke Bapa, terus kenapa Yesus juga dianggap Tuhan? Gimana teologi ngejelasin soal ini? Jawabannya ternyata ada di satu konsep teologi yang sangat mendasar. Konsep itu namanya Tritunggal. Ini adalah sebuah doktrin yang intinya bilang kalau Tuhan itu satu, tapi hadir dalam 3 pribadi, Bapa, Anak atau Yesus, dan Roh Kudus. Jadi menurut kerangka berpikir ini, berdoa kepada Bapa itu nggak berarti mengurangi keilahian Yesus. Karena mereka berdua, ya pada dasarnya adalah bagian dari satu Tuhan yang sama. Nah biasanya, ada beberapa poin kunci dari penjelasan teologis ini. Pertama, ayat ini nggak bisa dibaca sendirian, harus dilihat bareng ayat-ayat lain yang justru menegaskan keilahian Yesus. Kedua, ada argumen bahwa saat di bumi, Yesus sedang bertindak dalam perannya sebagai manusia yang patuh pada Bapa. Dan ketiga, meskipun begitu, esensi ilahi antara Yesus dan Bapa itu tetap satu dan sama.
Oke, setelah kita dengar sisi teologinya, sekarang kita balik lagi ke perspektif sumber awal kita. Gimana argumen akal sehat ini menjawab penjelasan teologis yang tadi yang bisa dibilang lebih kompleks? Argumen balasannya sebetulnya kembali ke logika yang sangat dasar. Tindakan itu berbicara lebih keras. Kalau ada seseorang, siapapun itu, yang secara terus-menerus mengarahkan orang lain untuk berdoa atau menyembah pihak lain, ya secara fungsi itu menunjukkan siapa pusat ibadah yang sesungguhnya. Nah, ini visualisasi yang bagus banget buat ngerangkum kesimpulan akhir dari sudut pandang logika tadi. Dalam tindakan ibadah ini, Yesus perannya adalah sebagai pengarah atau pengantara, sedangkan Bapa perannya adalah sebagai pusat ibadah. Terlihat ya beda perannya? Oke, setelah kita melihat perbandingan dari kedua sisi tadi, mari kita coba tarik kesimpulan sederhananya. Apa sih poin utama yang bisa kita ambil dari analisis logika murni ini? Intinya begini, kalau kita hanya berpegang pada ayat ini, maka posisinya jelas banget. Yesus adalah pemandu, bukan tujuan. Dia yang nunjukin jalannya. Sementara Bapa adalah destinasi di ujung jalan itu. Pemandu dan tujuan itu kan dua hal yang berbeda. Jadi, kalau kita ringkas lagi argumen dari sumber ini ya, 1. Doa Bapa kami itu secara eksplisit ditujukan buat Bapa. 2. Dalam konteks doa ini, peran Yesus itu sebagai guru atau pengajar. 3. Kesimpulan logisnya, ayat ini sendiri nggak menampilkan Yesus sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Dan inilah pernyataan finalnya, penegasannya. Di dalam ayat ini, hanya dari ayat ini, Bapalah yang diposisikan sebagai Tuhan. Titik. Itu kesimpulan dari analisis logikanya. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Kalau doa yang paling penting dalam kekristenan ini, secara struktur logisnya menuju kepada Bapa, kira-kira bagaimana hal ini mengubah cara kita memahami teksnya secara keseluruhan? Nah, ini pertanyaan menarik yang bisa kita pikirkan lebih lanjut.